Selamat siang, welcome back to YouTube Himasi dalam segmen High Talk. Dalam rangka menyambut pembelajaran secara offline yang akan segera dilaksanakan, di sini saya hadirkan Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA. Halo Pak, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Gimana Pak kesibukan belakangan? Alhamdulillah kita memang tak semakin sibuk ya, karena bahwa kita menyiapkan pembelajaran luring, kita menyiapkan tentang MPKM, ada yang 9 skema itu, kita menyiapkan tentang wisuda ya tanggal 34, sehingga aktivitas padat banget oleh itu. Padat banget ya Pak. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Sudah sejauh mana persiapan UNTAD dalam menghadapi proses pembelajaran tatap muka yang akan segera berlangsung? Oke, baiklah. Alhamdulillah bahwa UNTAD Surabaya sebetulnya kita di masa pandemi sudah 2 tahun ya. Iya Pak. Bahkan sebetulnya ketika menginjak tahun kedua, rektor sudah membuat SK tentang sebetulnya luring. Tapi ternyata ketika kita sudah membuat SK luring, ternyata muncul varian baru. Omikron ini ya? Betul, Omikron. Ketika Omikron maka kita kembali hybrid. Ada sebagian luring, ada sebagian daring. Bahkan bahwa lab-lab kita mewajibkan adalah luring. Bahkan untuk kelas internasional juga luring. Ada sebagian juga luring. Artinya apa? Artinya kita sudah mempersiapkan luring itu setahun dengan ketentuan yang kita untuk peduli lindungi kita siapkan, terus cuci tangan kita siapkan, masker juga kita awasi, dan semuanya adalah sudah. Sehingga pada tahun ini, semester gasal ini adalah kita full menyelenggarakan luring. Adalah itu. Kenapa demikian? Karena kita sudah melakukan pembelajaran hybrid ini sudah hampir 1 tahun, sehingga bahwa kita sudah mantap kita melakukan luring, dan kita awali dengan BKKMB yang tahun 2022 kemarin kita selenggarakan luring, dan itu bangga semuanya. Bahkan ketika ada mahasiswa yang kemarin sebagian kita luring itu bahkan menuntut rektornya, kenapa kita tidak luring, kita masih daring. Artinya animo mahasiswa untuk luring itu sangat tinggi, karena dengan luring bisa bertemu dengan teman, bisa bertemu dengan dosen, bisa konsultasi, bisa kongko-kongko. Itu harapannya amin. Oke. Soalnya 2 tahun ini kan saya juga ngomongnya sama komputer Pak. Oh betul. Berarti belum luring sama sekali? Iya. Alhamdulillah, berarti ini nanti menikmati luring pada Pertama semester kali. 3 ini ya. Okay. Alhamdulillah. Okay. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira persiapan UNTAD udah ada di angka berapa Pak? 9. Karena bahwa kita belajar sudah 1 tahun. Jadi sudah 1 tahun sudah mantap kita luring. Tapi memang untuk yang S2, S3 kita masih hybrid, karena mahasiswa kita terdiri ada yang di Papua, ada yang Kalimantan, sehingga kita masih hybrid untuk yang S2, S3. Tapi khusus untuk yang D3 sama S1, ajaran 2022 gasal 2023 ini adalah kita full luring hari itu. Nah, terus bagaimana cara kampus menyikapi mahasiswa atau mahasiswa yang sulit nih Pak bertransisi dari online ke offline? Memang sebetulnya adalah mahasiswa kita, mahasiswa kami itu mungkin yang semester atas itu suka daring, karena sudah menikmati diri bukan hampir 4 semester yang mungkin ya dia tidak harus ke kampus, kalau di rumah bisa sambil tiduran, mungkin kuliah tanpa mandi nggak apa-apa, tanpa pengesan juga nggak apa-apa. Ya kan betul. Ya, betul. Karena saya tahu persis ketika saya ngajar kemarin, semester kemarin, kebetulan yang saya ajar semester 7, ketika saya tawari bagaimana apakah luring daring, karena kita punya hybrid kali itu. Padahal mata kuliah saya itu skill itu dituntut kompetensi. Dan ini dibutuhkan luring, kalau daring nggak bakal bisa. Saya lihat hampir semuanya karena semester 7 dia minta daring. Alasannya adalah enak Pak daring, nggak harus ke kampus. Tapi sebetulnya saya mengatakan ini mata kuliah skill, butuh kompetensi. Jadi nggak bakal bisa, karena mata kuliah akuntansi penuh dengan, kalau dia jadi akuntan bukan akuntan kebatinan. Nah, ini kan batinan kan. Batinan itu artinya hanya membayangkan tanpa tahu dunya, padahal kita butuh dunya ini. Tapi alhamdulillah bahwa semester ini tidak ada pilihan, tidak ada choice, semuanya harus luring. Itu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, apakah ada protokol khusus dari pemerintah untuk pembelajaran tatap muka langsung ini? Soalnya
100% hilang. Betul. Jadi sebetulnya kalau protokol memang kita sebetulnya sudah punya satgas COVID ya. Jadi memang satgas COVID harus ada tentunya itu. Terus di sekelilingnya itu yang ada di kampus ini artinya bahwa tingkat pertumbuhan COVID itu sangat rendah. Jadi kalau 80% saja yang di sekeliling ini artinya normally, maka dia boleh. Dan alhamdulillah bahwa di Surabaya ini sudah level 1 walaupun COVID ada ya. Artinya memang sudah membebaskan. Artinya Unpad ini boleh. Dan alhamdulillah bahwa dengan kita melihat mahasiswa baru kemarin hampir 4.000, 3.500 sekian ya. Bahkan sebetulnya kalau kita mahasiswa kita tahun ini kan yang sudah daftar aja 4.600. Wow. Artinya saya melihat bahwa dari mahasiswa baru dari Sabang sampai Merauke sudah datang di kampus kita, kampus Merah Putih di Surabaya. Ini merupakan kebanggaan untuk kampus Merah Putih, kebanggaan untuk Unpad Surabaya, kebanggaan untuk Surabaya loh ini. Karena ini kekuatan Surabaya. Inilah Bung Karno dilahirkan di Surabaya, bisa bayangin menjadi presiden yang pertama. Inilah saya katakan ini membanggakan buat Surabaya, buat arek-arek Surabaya. Nah, terus kalau persiapan tenaga pendidik seperti apa, Pak? Kalau tenaga pendidik insya Allah siap ya. Jadi memang kebetulan kita itu untuk masa transisi ini terus terang saja ada memang yang 1 tahun yang lalu ya saya sering melihat memang ada keengganan dosen untuk melakukan luring karena mereka pun juga sebetulnya was-was nanti saya kena COVID. Apalagi yang usia 60 tahun ke atas gitu. Ini sudah entah. Bahkan kalau di bulan tinggi yang lain itu 60 tahun ke atas tuh boleh luring 60 tahun. Boleh daring. Tetapi untuk yang tahun ini kita tidak ada pilihan ya, dia harus luring karena kita melihat bahwa levelnya sudah artinya sudah level 1. Terus vaksin itu semuanya udah booster, bahkan ini sudah ada booster yang kedua bermacam. Saya yakin lebih aman karena COVID ini adalah sudah menjadi sahabat kita dan sahabat itu artinya bahwa sudah tidak menakutkan. Masih ingat betul pada tahun 2020 awal kita kan di bulan Maret, COVID itu sangat menakutkan. Bahkan orang mendengar COVID itu udah terbirit-birit lari, kena COVID kali ini. Ini serius. Langsung dijauhin satu kampung. Dijauhi. Termasuk saya ini sebetulnya dulu saya alumni COVID juga sehingga saya termasuk yang gak dijauhi karena waktu itu ingat betul ketika saya habis ngajar dari Malaysia waktu itu saya kena COVID dan itu jenisnya masih beta dan itu sangat menakutkan. Bahkan ya kampus ini Civitas Akademi tidak tahu kalau saya kena COVID itu pertama kali dan dokter itu masih trial. Jadi belum ada obat, belum bagaimana penanganan, dengar aja udah takut. Jadi kita dulu itu saya sudah mengalami itu dan alhamdulillah sekarang ini sudah sahabat kita. Kalau dulu ditakuti tapi sekarang udah, karena itu gejalanya seperti batuk pilek. Batuk pilek ya COVID, batuk pilek COVID karena itu. Tapi yang diserang kalau batuk pilek kan mungkin tenggorokan. Kalau yang COVID yang diserang kan paru-paru. Iya benar. Ya paru-paru lah yang sesak nafas kali itu. Oke Pak, we come to the last question. Apa sih pesan Prof. Nuk untuk mahasiswa dalam menghadapi masa transisi yang dibilang sulit ya setelah 2 tahun kita melakukan pembelajaran secara daring? Jadi begini, teman-teman atau sahabat Patriot Merah Putih Unpad Surabaya ya, memang kita sudah hampir 2 tahun kena musibah COVID dan ini sudah kita hadapi bersama-sama selama 2 tahun dan alhamdulillah ini masanya kita untuk luring. Maka saya mengajak sahabat Patriot Merah Putih untuk move on dari daring ke luring. Kenapa demikian? Karena memang bahwa bangsa Indonesia itu tidak hanya butuh cerdas saja, maka harus mengenal tentang sahabat-sahabat Merah Putih yang dari Sabang sampai Merauke yang ada di Unpad Surabaya, sehingga bahwa nanti ketika akan menjadi pemimpin bangsa ini tidak mayop itu tidak rabun, bahwa inilah dinamikanya Indonesia. Inilah Indonesia dari banyak suku, banyak bangsa. Tadi saya katakan tidak hanya skill saja, soft skill butuh, pemahaman tentang nasionalis butuh. Indonesia adalah dibutuhkan itu karena bahwa kemajemukan. Jadi ini sebetulnya keunggulan Indonesia majemuknya ini, dan itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kita tahu bahwa seperti di Malaysia saja, bangsa itu banyak,
Cina, bangsa India, bangsa Melayu. Di kita tidak, hanya satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Walaupun banyak suku, hebatnya kita. Hebatnya itu beragam-ragam. Ini merupakan strength kita, kekuatan kita. Maka inilah, kalau kekuatan ini adalah kita manajemen dengan baik, kita mengerti dengan baik, maka itu merupakan kekuatan yang nantinya katanya dunia kita akan menjadi 5 negara besar adidaya di dunia ini. Amin. Amin, mudah-mudahan. Nah, sekian Pak, itu tadi pertanyaan dari saya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian soal persiapan untuk Surabaya. Jadi kesimpulannya, untuk Surabaya sudah sangat siap untuk menyambut pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Mbak G. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang. Dadah. Dadah.